Angklung adalah alat musik tradisional yang berasal dari Indonesia, khususnya dari daerah Jawa Barat. Bahkan, angklung juga sudah sangat dikenal di mata dunia. Didirikan pada tahun 1966, Saung Angklung Ujo merupakan salah satu tempat pusat budaya yang berisikan pertunjukan seni, pusat kerajinan tangan, dan juga workshop instrumen musik yang terbuat dari bambu. Dan salah satunya adalah angklung. Saung Angklung Ujo juga merupakan pusat laboratorium kependidikan yang digunakan sebagai media untuk memelihara dan juga mempelajari kebudayaan Sunda. Taufik Hidayat Ujo, pria yang biasa dipanggil dengan sebutan Kang Opik ini merupakan anak ke-9 dari 10 bersaudara dan saat ini ia menjabat sebagai pemilik Saung Angklung Ujo. Ya, di tahun 1966 almarhum Bapak dan Ibu Sumiati itu mereka mencintai anak-anak dengan pendidikannya, dengan seni tradisinya, kemudian juga Bapak mencintai alam lingkungan. Jadi Bapak itu dan Ibu mencoba mengharmonikan antara pendidikan anak-anak, seni budaya tradisional dan lingkungan. Oh ya, tentu sangat tidak mudah ya. Zaman sekarang era teknologi gampang sekali untuk bisa mensiarkan, membewarakan tentang keberadaan suatu tempat atau tentang apapun. Kalau zaman dulu itu Bapak ya mensiarkan Saung Angklung itu setiap hari ketika beliau pulang mengajar dari pusat kota. Jadi beliau mengajar, lalu setelah itu pulang pakai sepeda membagi-bagikan kartu nama yang terbuat dari bambu. Dibagikan pada setiap kelihatan ada orang asing berkumpul, orang bule, kemudian ke hotel-hotel, kemudian ke Tourism Information Center. Nah, beliau pakai sepeda gerilya hampir setiap hari. Memperkenalkan angklung. Memperkenalkan Saung Angklung Ujo. Nah, dia bilang, kalau Anda ingin mengenal budaya tradisi Bandung ini, Jawa Barat ini, silahkan datang ke tempat kita, Saung Angklung Ujo. Nah, Saung Angklung Ujo pada saat itu adalah sebuah rumah kecil yang terbuat dari bambu dan kayu. Dan ukurannya pun di bawah 300 meter persegi. Nah, kami pemainnya adalah kami ini nih, anak-anaknya. Jadi ibu, bapak, dan kami bersepuluh anak. 10 orang anak. 10 orang anak. Jadi kembali itu didirikannya di tahun 1966. Mensiarkannya melalui benar-benar offline pakai sepeda. Dan para pemainnya ini adalah kami anak-anaknya. Satu lagi, Saung Angklung Ujo itu susah dijangkau pada dulu. Ya, jadi itu kita terletak di kabupaten, bukan di kota Bandung. Jadi untuk kendaraannya pun sulit. Ya. Bahkan kalau mau pakai kendaraan mobil itu parkir 500 meter, jadi harus jalan dulu ke tempat kitanya. Agak jauh dan penuh perjuangan. Penuh perjuangan dan sangat sederhana sekali tempatnya. Baik. Berarti Akang ini anak ke berapa? Saya alhamdulillah anak ke-9 dari 10 bersaudara. Jadi ada 5 laki-laki, ada 5 perempuan. Jadi Bapak itu ngepas sekali ya bikin kita itu. Berpasang-pasangan. Dan memang tidak boleh kurang dari 10 karena permainan angklung itu sifatnya massal. Jadi harus pemainnya harus banyak. Jadi komplit itu. Kami para pemainnya, ibu jadi host dan jadi konduktornya, bapak jadi sutradaranya. Alhamdulillah ya, mungkin pada waktu itu memang yang sangat bisa menikmati seni tradisional itu adalah turis-turis asing ya. Orang-orang kita sendiri sebetulnya kurang respect, kurang banyak ya. Kurang banyak. Tetapi ya alhamdulillah ya kalau sekarang, alhamdulillah kita pengunjung itu kalau dulu hanya 2 orang, 4 orang, 6 orang. Dan tidak lebih dari 10 karena tempatnya pun penuh ya kalau 10 orang itu. Dan alhamdulillah sekarang ini bisa sampai hampir 2.000 setiap harinya pengunjung ke kita. Baik. Ya, pagelarannya memang kita sebenarnya
hampir sama sebuah kesenian tradisional, tetapi yang membedakan adalah aktivitas kita kesehari-harian. Jadi kita ini sekarang ini punya tim itu, para pemain angklungnya ada 500-an, para produsen angklungnya ada hampir 200-an, gitu, yang bekerja ngebantu di souvenir dan lain-lain, di kuliner Sundanya juga ratusan. Jadi kita hampir 1.000 orang yang setiap harinya aktif untuk mengelola saung angklung ini. Jadi bahkan warga-warga. Jadi membedakannya kita menjadi ekosistem di terutama di masyarakatnya, sampai di para pengrajin bambu dan lain-lain. Jadi aktivitasnya selalu hidup. Roh ini benar-benar ada aktivitas yang sehari-harinya mereka ada pengrajin angklung yang setiap hari bikin angklung, ada pelatih yang setiap hari latihan, ada pertunjukan-pertunjukan karena memang setiap hari ada kunjungan tamu, bahkan satu hari bisa 5 kali di tempat ya, belum di luar bisa 3 kali. Seperti hari ini teman-teman ini ada yang lagi di Vietnam satu tim, ada yang baru pulang dari Korea, ada yang memecah rekor muri di Brebes, ada yang sedang pelatihan untuk Guinness Book of Record di Banten. Jadi benar-benar tersebar, ada di IPDN juga. Nah itu untung kita punya pasukan ratusan gitu ya. Sudah banyak pasukannya ya sekarang. Alhamdulillah. Baik. Ya sekarang kan zamannya harus melek teknologi ya. Betul. Ya tentu tim kita pun sudah dilengkapi dengan orang-orang digital marketingnya ya, dan itu banyak sekali. Di situ ada content planner dan lain sebagainya. Kita tentu juga di medsosnya itu ya, di teknologi diantaranya kan ke medsos. Betul. Medsosnya kita sudah komplit tentu ya. Ada webnya, ketika buka pertama harus paling atas itu kan, lalu kemudian untuk meyakinkan lagi dari web itu ada ke yang namanya media-media lain, Instagram, Facebook, Twitter, kemudian TikTok, YouTube, semua media sosial kita masuk ya, platform itu kita masuk. Karakter musiknya selain tradisional juga kita kolaborasi dengan berbagai genre ya, mau pop, dangdut, jazz, bahkan ke yang terakhir ini bisa IDM. Selama pandemi kunjungan paling banyak berapa orang Pak per hari? Hampir 2 tahun kita tidak bisa berbuat untuk bisa mengundang tamu datang. Jadi kita benar-benar secara offline-nya tiarap. Yang kita lakukan adalah melakukan pertunjukan-pertunjukan virtual. Baik melalui media semacam Zoom atau media-media lainnya yang pakai tidak secara offline, secara langsung ditonton, tapi tidak live juga, tapi tidak ditonton banyak tidak ditonton. Jadi bahkan para pemainnya pun pernah di beberapa tempat ya. Jadi itu memang satu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Perlu diketahui bahwa pertunjukan tradisional itu sebetulnya hampir tidak ada jarak antara penonton dengan para pemain. Nah, di zaman COVID itu kita tidak boleh, jangankan berdekatan, berkumpul pun tidak boleh. Jadi tadilah media yang kita pakai adalah lebih ke teknologi digital, virtual, performance, dan lain-lainnya yang tidak offline. Kalau negaranya biasanya Belanda dan Jerman. Urutan pertama Belanda, kedua Jerman. Kenapa? Karena Belanda merasa Indonesia itu, khususnya Jawa Barat itu menjadi kampung halamannya dulu, karena punya sejarah mereka. Jadi menjadi wisata nostalgia lah kurang lebih. Pentas internasional itu sebentar lagi tim sudah terjadwal untuk ke Jerman, kemudian ke Australia, kemudian ke saya lupa ya, tapi sudah banyak agenda untuk nasional. Kedepannya. Tetapi yang paling nanti itu punya effort kita yang cukup lumayan itu nanti kita akan mecah rekor dunia lagi, Guinness Book of Record. Dan para pemainnya insya Allah para petinggi-petinggi, termasuk Ibu Jokowi, ibu-ibu menteri,
ibu-ibu kedutaan-kedutaan yang ada di Indonesia, ya duta besarnya sekaligus, dan para ibu-ibu TNI Polri, Ya. Dan semua perangkat-perangkat yang ekosistem dari pemerintah ya, itu akan memainkan angklung terbanyak di dunia. Oh, dalam waktu dekat ini begitu ya, dalam waktu dekat ini. Baik. Kita karena memang begini, konsep kita adalah keep the old one, create the new one ya. Artinya kita juga memelihara yang lama, yang ada nilai-nilai tradisinya yang harus kita jaga. Kemudian juga kita menciptakan kreatif-kreatif baru. Ini sebetulnya lebih banyak ke dapurnya, lebih banyak ke edukasinya. Di sini ada pohon-pohon bambu hitam untuk angklung. Di sini ada macam-macam jenis bambu untuk edukasi arboretum tentang bambu. Di sini ada pohon-pohon endemik Sunda lainnya, ada jengkol, ada pete, gitu ya. Dan banyak lagi, ada cincau ya, ada juga pepaya ini. Jadi ada farmnya, kemudian ada ternak, ada dombanya gitu. Jadi ini lebih ke semacam ada dapurnya, ada edukasinya gitu, ruang produksi yang juga hal yang pentingnya lagi kita memelihara alam. Ini memberi contoh bahwa alam itu kalau kita pelihara dengan baik itu bisa menjadi selalu banyak manfaatnya. Sudah dari kapan Pak Ekoland ini? Nah, ini sudah dari 6 tahun yang lalu. 6 tahun udah lama juga ya. Udah cukup lama. Terus ini dibuka untuk umum gitu Pak? Ya, tetapi ini juga tidak kita benar-benar dibuka untuk sebuah objek wisata yang selalu gitu. Kita enggak. Kita lebih ke edutainment lah, lebih ke edukasi ya. Jadi untuk pembelajaran aja ya. Betul. Kalau ada studi tour mungkin atau apa itu bisa ya Pak ya? Kalau betul. Kalau festival sesekali lah. Pernah kita satu tempat ini kedatang sebuah pagelaran tradisional tapi penontonnya sampai 3.600 di sini. Banyak juga. Alhamdulillah. Jadi tergantung juga acaranya mau apa begitu ya di sini. Betul. Angklung dapat dimainkan secara individu atau berkelompok. Ketika dimainkan secara berkelompok, setiap angklung mewakili satu nada dalam sebuah skala musik. Dengan menggoyangkan angklung, pemain dapat menghasilkan bunyi yang khas dan juga harmonis. Agar dapat menciptakan bunyi yang khas dan harmonis, sebuah angklung tentunya tidak dibuat dengan sembarangan. Diperlukan beberapa jenis bambu khusus dan sekitar 4 orang pengrajin untuk membuat satu buah angklung yang sempurna. Pak Rahmat salah satunya. Pria Parubaya ini sudah menjadi pengrajin angklung selama 47 tahun. Menurutnya bagian tersulit dalam proses pembuatan angklung terletak pada pembuatan nadanya. Diperlukan kemampuan pendengaran yang tajam serta perasaan yang sangat tenang jika ingin membuat salah satu alat musik khas Jawa Barat ini. Angklung itu ada 3 jenis macam bambu. Pertama ada bambu hitam untuk nada atau suara seperti ini nadanya. Kedua ada bambu apus untuk bagian bawahnya. Tiga ada bambu gombong untuk tiang-tiang kerangkanya. Yang dipakai itu bambu yang usianya 4-6 tahun. Ditebang di musim kemarau. Dikeringkan lagi selama 1 tahun baru dibuat angklung. Dari 0 sampai 4 tahun bisa dipanen itu. Mulai 4 tahun. 4 tahun ya Pak. Kira-kira kalau pembuatan angklungnya sendiri memerlukan berapa lama ya Pak? Angklung itu tidak bisa sendiri dibuat, itu harus ada minimal sudah 4 orang. Ini kan ada 4 orang. Pertama ada yang memotong-motong bahan dan membuat bakalan suara. Kedua ada yang membuat kerangka di sebelah sana itu Pak Ayat. Ketiga ada yang membuat nada, saya sendiri. Dan yang paling terakhir ini ada yang merangkai dan mengket dengan rotan. Baik Pak. Kira-kira dalam sehari ini bisa menghasilkan berapa angklung sih Pak? Kalau sendiri itu paling banyak satu hari cuma 1 angklung atau 2 angklung paling banyak. Paling banyak 2 angklung. Tapi kalau kita berkelompok itu bisa lebih banyak. Kira-kira berapa ada 4 Pak? orang itu dalam 1 minggu bisa buat angklung sampai 200 angklung itu. 1 minggu itu. 1 minggu 200 angklung.
Tak perlu pengetahuan musik yang mendalam untuk dapat memainkannya. Alat musik yang dapat dimainkan untuk semua kalangan ini memiliki keunikan dan juga keindahannya tersendiri. Selain itu, angklung sering digunakan untuk berbagai pertunjukan seni seperti pertunjukan musik tradisional, upacara adat, festival seni, dan lainnya. Ya, tiket masuk di Saung Angklung Ujo untuk anak tuh harganya saat ini 65.000. Kemudian untuk dewasa 85.000. Nah, untuk wisatawan mancanegara 120.000. Tidak ada perbedaan weekdays dan weekend. Jadi weekdays dan weekend tuh sama saja si harganya. Nah, saat ini regular event kita itu setiap Sabtu sore dan Minggu pagi itu pasti ada pertunjukan. Nah, namun di hari-hari biasa karena saat ini kunjungan itu mulai meningkat, kita tuh ada rata-rata 3 kali pertunjukan. Pagi pukul 10, siang pukul 1, dan sore pukul setengah 4. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin berkunjung, yang ingin melihat, bisa cek di sosial media kita atau menelepon melihat konfirmasi ketersediaan tempat dan bisa melakukan nonton pertunjukan seni budaya. Baik, setiap jadi weekend aja pertunjukannya. Yang weekend itu pasti ada. Pasti ada. Nah, kalau yang weekdays harus dicek. Dicek. Nah, namun karena sekarang ini jadwalnya sudah padat, setiap hari insya Allah selalu ada pertunjukan ya. Sehari rata-rata 3 sekarang. 3 kali. Pagi, siang, dan sore. Jadi kayak minum obat. Iya, betul. Adik-adik yang melakukan pertunjukan di tempat kami ini adalah adik-adik murid beasiswa. Program beasiswa Saung Angklung Ujo ini sudah ada sejak zaman Pak Ujo dari tahun 1966. Mayoritas dari mereka adalah masyarakat di lingkungan sekitar yang setiap harinya ini belajar seni dan belajar kebudayaan yang lainnya dan juga mempertunjukkan kebolehannya di hadapan para tamu. Nah, jadi ketika tamu membayar tiket, sebetulnya tamu-tamu itu membantu kita untuk program pelestarian kebudayaan ini terus lestari. Karena hasil dari tiket itu kita kelola dan kemudian dibagikan kembali dalam bentuk beasiswa yang dibagikan kepada masyarakat di sekitar kita. Baik, jadi untuk yang mau belajar di sini tuh bisa pakai beasiswa tersebut? Bisa. Nah, kalau sebelum COVID, kita sempat memiliki program beasiswa dan program berbayar. Jadi kalau program berbayar itu seperti kursus ya. Jadi datang, ada mata kuliahnya, ada atau mata pelajarannya, silabus, dan belajar. Nah, kalau beasiswa itu ada tim yang menseleksi. Jadi biasanya persyaratannya kita dahulukan adik-adik dari ekonomi yang kurang mampu. Karena tujuan dari beasiswa ini agar adik-adik ini tidak putus sekolah. Nah, seiring dengan semangat almarhum Pak Ujo dan Ibu Sumiati ini, beliau ini mengajar guru. Jadi mendirikan Saung Angklung Ujo pun salah satu cita-citanya agar pendidikan itu tidak putus dan seluruh warga masyarakat punya akses kepada pendidikan yang baik. Nah, setelah pandemi kita belum buka kembali program kelas yang berbayar. Ini masih digodok, dikembangkan. Nah, mudah-mudahan di tahun depan nanti akan ada kursus seni Saung Angklung Ujo. Jadi buat seluruh warga Bandung atau mungkin luar Bandung yang ingin belajar kesenian, khususnya angklung, tari, public speaking, MC, ada kelas-kelas yang bisa diikuti secara seksama dan menarik. Baik, itu range umurnya? Nah, kalau murid beasiswa ini dari umur 3 tahun hingga 17 tahun. Nah, setelah 17 tahun ke atas kita anggap mereka sudah dewasa. Nah, jadi kita biasanya tawarkan mereka tuh boleh magang, boleh kontrak casual, atau bahkan menjadi pegawai atau seniman profesional. Kita bagi beberapa kelas. Biasanya kalau dari usia 3 sampai 6 tahun, mereka itu kita tidak latih, tapi kita ajak mereka bermain. Jadi mereka tuh datang melihat kakak-kakaknya, mengikuti kakak-kakaknya. Yang penting mereka suka kesenian. Jadi biarkan mereka bermain apa adanya. Nah, setelah usia 6 tahun ke atas kita mulai arahkan.
Ada mata pelajaran wajib. Mata pelajaran wajibnya itu angklung. Semuanya harus bisa bermain angklung, aransemen angklung. Kemudian yang dia memiliki bakat di tari, ada kelas tari. Yang memiliki bakat di public speaking diarahkan menjadi MC. Ada di musisi instrumen lain diarahkan menjadi musisi instrumen lain. Sampai juga ada yang ingin menggeluti aktivitas di belakang panggung. Misalkan menjadi sound engineer, menjadi stage crew, menjadi stage manager. Ada beberapa pelatihan-pelatihan yang diberikan. Supaya lebih multi talent juga ya Pak. Ya, dan sebetulnya mengarahkan kesiapan kita sebagai organisasi kesenian yang insya Allah bertaraf internasional. Artinya seni ini harus distribusi gitu, bukan hanya sesuatu yang hanya sebatas hobi, tapi profesi yang memang digeluti dengan baik gitu dan serius. Iya, betul sekali. Ya, di Ujo Ekoland ini saat ini kita tidak ada tiket masuk, jadi gratis. Kalau teman-teman mau hanya jalan-jalan, sightseeing itu gratis. Tetapi kami punya tiket yang berkaitan dengan program. Nah, jadi kalau teman-teman ingin khusus program mempelajari alam gitu ya, jadi ada program kita AgroWalk, nah itu ada tiketnya. Nah, tiketnya nggak terlalu mahal, Rp35.000, dan itu sudah dengan welcome drink. Ada cincau organik yang dibikin oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi jalan-jalan sekitar ya 1 jam lah sampai 2 jam diterangkan mengenai keanekaragaman hayati. Nah, yang lebih serius lagi ada yang namanya forest hiking. Itu bisa sampai 4 jam. 4 jam, 5 jam jalan terus sampai ke titik utama Bandung. Jadi bisa melihat seluruh Bandung dari ketinggian. Nah, itu sampai makan siang, sampai lihat trek ini jadi cukup menarik lah. Namun selain itu ada workshop lain seperti workshop membuat masakan organik, workshop bertani, workshop daur ulang sampah. Ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Kita punya beberapa paket camping. Kita masih camping, tidak glamping gitu ya. Jadi artinya kita sediakan agar teman-teman itu benar-benar menyerapi dan bersatu dengan alam. Sinyal ada, tidak terlalu repot, tapi kemudian seperti colokan kita batasi. Kan, kalau camping itu tidak gadget ya, tapi kita benar-benar menikmati alam, berdiskusi, ngobrol, begitu, mencharge ulang lah. Nah, paketnya tuh mulai dari 85.000 per individu. Itu sudah kita sediakan tenda, sleeping bag, dan perlengkapan camping ya. Dan juga ada paket yang langsung dengan makan malam. Jadi ada barbecue dengan api unggun di malam hari, sampai pagi harinya itu sarapan buah-buahan organik yang dipetik sendiri. Ya tadi saya sempat coba, rasanya juga memang beda sih. Baik Pak, ini last question nih untuk para pemirsa yang menyaksikan. Ada pesan-pesan nggak untuk mengenai kesenian angklung ini? Ya, jadi mungkin kami ingin mengajak kepada seluruh pemirsa di rumah untuk dapat berkunjung ke Saung Angklung Ujo dan Ujo Ekoland dan bersama-sama membantu melestarikan seni budaya. Nah, salah satu aktivitas yang mudah untuk dilakukan adalah dengan datang, nonton, dan mendukung kami, mengapresiasi kami. Ada satu pesan yang disampaikan Pak Ujo almarhum pada kami di sini. Adalah resep beliau untuk menjaga tradisi ini adalah selalu membuat tradisi ini laku dan sesuai dengan zamannya. Nah, oleh karena itu kami juga mengundang teman-teman di rumah yang menyaksikan sajian ini untuk bisa berkontribusi bersama, berkolaborasi bersama mungkin, dan bersama-sama mengembangkan seni tradisi. Baik, terima kasih banyak. Sehat selalu Pak Satria. Pada tahun 2010, angklung diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Pengakuan ini tentunya dapat membantu memperluas apresiasi angklung di seluruh dunia dan juga meningkatkan upaya pelestariannya. Tak hanya menjadi simbol dan alat musik tradisional khas Indonesia saja, tetapi angklung juga mewakili keindahan musik dan karya seni yang memiliki nilai khas tersendiri. Alat musik ini terus menjadi bagian penting dalam mempromosikan keanekaragaman budaya Indonesia kepada dunia. Dari Saung Angklung Ujo, Tim Liputan Jabar Express TV melaporkan.